Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Mega selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan dan teman-temanku S2 mata kuliah konsentrasi kimia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik kimia lingkungan. Topik 1, bahan kimia yang tersebar dalam lingkungan. Bahan kimia yang tersebar meluas dalam lingkungan hidup, ada yang berbentuk gas, zat cair, ada juga yang berbentuk padatan. Bahan-bahan kimia yang tersebar dalam lingkungan hidup ini berupa senyawa anorganik seperti air, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan mineral-mineral esensial lainnya. Senyawa organik seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan senyawa-senyawa organik lainnya yang lebih kompleks dan sangat diperlukan untuk hidup, serta bermacam-macam logam. Bahan-bahan kimia ini tersebar dalam 3 media fisik lingkungan hidup, yaitu dalam udara, air atau hidrosfer, dan dalam tanah atau litosfer. Seperti yang telah dijelaskan tadi di awal, bahwasanya bahan kimia yang tersebar dalam lingkungan ini ada dalam atmosfer, yaitu ada dalam udara. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bahan kimia dalam hidrosfer atau air. Kemudian ada bahan kimia dalam tanah atau litosfer. Dan keempatnya akan kita bahas bahan pencemaran lingkungan dan pengaruhnya. Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman yang berbahagia, untuk yang pertama bahan kimia dalam atmosfer. Bahan-bahan kimia yang terdapat dalam atmosfer ini terdiri dari bermacam-macam gas, uap air, dan partikel-partikel yang membentuk aerosol dalam udara. Komposisi atmosfer untuk udara bersih dan kering pada umumnya sama. Tetapi karena pengaruh lingkungannya, maka komposisi udara mengalami sedikit perubahan sehingga menjadi berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, terutama kadar uap air. Komposisi bahan kimia relatif konstan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya sistem keseimbangan daur materi yang dinamakan sebagai sistem daur biogeokimikal. Proses alam selalu berusaha menyeimbangkan keadaan daur materi dalam lingkungan hidup. Apabila terjadi penyebaran suatu bahan kimia dengan kadar tertentu, sehingga keadaannya tidak dapat seimbang lagi dan dapat mengganggu kesehatan lingkungan, maka berarti sudah terjadi pencemaran lingkungan. Keadaan komposisi udara normal tidak akan tercemar, atau ini yang kita namakan bersih dan kering, dapat Anda baca pada tabel 1.1 di bawah ini. Yang diberi tanda bintang adalah bahan kimia yang dapat berubah menjadi bahan pencemar bila mencapai kadar tertentu yang biasa disebut sebagai NAB, yaitu sudah berada di nilai ambang batas. Ibu Dr. Mega yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia, inilah tabel 1.1, yaitu komposisi udara bersih atau berada di atas permukaan laut. Bisa dilihat di sini komponen ada 3 variabel, ada komponennya, rumus molekul, serta menunjukkan konsentrasinya berapa. Nitrogen, rumus molekulnya N2, konsentrasinya 780.840 ppm part per million. Oksigen bisa Ibu Bapak lihat pada tabelnya, ada argon, ada uap air, kemudian disusul karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, hidrogen. Tadi seperti yang sudah diungkapkan, bahwa untuk zat-zat dengan komponen yang dikasih tanda bintang ini sudah menunjukkan berada pada taraf nilai ambang batas NAB, yaitu seperti nitrogen oksida N2O, yaitu berada pada 0,5, karbon monoksida 0,1, ozon ini berada pada 0,09, ozon 0,07 sampai 0,02, amoniak 0,01, nitrogen dioksida 0,001, sulfur dioksida 0,0002. Tabel ini dikutip dari Chemistry Outlines volume 2, Electives
for High School Certificate Student R.C. Warren and A.G. Spearing Pergamon pada halaman 82. Bahan kimia yang tersebar dalam lingkungan untuk yang kedua yaitu tersebar dalam hidrosfer atau tersebar dalam air. Air merupakan salah satu dari 3 medium fisik lingkungan hidup tempat tersebarnya bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang mudah larut dalam air atau air merupakan suatu pelarut yang baik selalu berada dalam lingkungan berupa larutannya. Oleh karena itu, di alam tidak ditemukan air murni. Bahan-bahan kimia yang larut dalam air berupa senyawa organik dan senyawa anorganik pada umumnya merupakan larutan gas atau ion-ionnya. Komposisi bahan kimia dalam air untuk setiap daerah atau tempat berbeda, bergantung pada kondisi tempat itu dan bergantung pula pada suhu. Contoh gas oksigen yang ada dalam air banyaknya untuk setiap tempat berbeda, ini bergantung pada adanya kondisi dan suhu air. Pada tabel 1.22 ini menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air tawar dan dalam air laut dengan suhu yang berbeda-beda. Bapak Ibu, tabel 1.2 ini menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut bahwa pada suhu 10 derajat Celcius dalam air tawar maksimum oksigen terlarutnya 11,3 part per million, dalam air laut 9,9 ppm. Pada suhu 20 dalam air tawar maksimum oksigen terlarutnya 9,2 ppm, dalam air laut 7,4 ppm. Pada suhu 30 derajat Celcius dalam air tawar maksimum oksigen terlarutnya 7,6 ppm, dalam air laut maksimum oksigen terlarutnya 6,1 ppm. Dan pada suhu 40 derajat Celcius maksimum oksigen terlarut dalam air tawar 6,9 ppm, sedangkan dalam air laut 5,0 ppm. Ini dikutip dari Chemistry Outline Volume 2, Electives for High School Certificate Student R.C. Warren and A.G. Spearing Pergamon, yaitu ada pada halaman 79. Pada suhu yang sama, Bapak Ibu bisa melihat pada tabel bahwa oksigen terlarut dalam air tawar lebih banyak dari yang terlarut dalam air laut, dan makin tinggi suhunya, makin sedikit oksigen yang terlarut. Maksimum oksigen terlarut dalam air menurun bila A. Suhu naik, misal naiknya suhu air dalam pabrik atau pembangkit listrik, oksigen terlarut makin sedikit. Kenaikan suhu ini mengganggu lingkungan hidup dan hal ini yang disebut pencemaran panas. Maksimum oksigen terlarut dalam air menurun untuk B, yaitu kenaikan oksidasi aerob. Misalnya penguraian sampah oleh bakteri aerob untuk menguraikan senyawa-senyawa organik, yaitu pada buangan pabrik, dan pupuk anorganik seperti fosfat dan nitrat. Berarti konsentrasi oksigen terlarut dalam air menurun. Hal ini menyebabkan pencemaran air. Oksigen terlarut pada suhu 25 derajat Celcius dalam air bersih berkisar antara 6-8 part per million. Apabila konsentrasi oksigen terlarut kurang dari 6 part per million, kehidupan dalam air terganggu. Antara 4-2 ppm, hanya bakteri tertentu saja yang dapat bertahan hidup. Sedangkan bila konsentrasi oksigen terlarut kurang dari 1 ppm, tidak ada kehidupan dalam air itu. Gas karbon dioksida juga mudah larut dalam air. Konsentrasi karbon dioksida dalam air bergantung dari banyaknya tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam air itu sendiri. Semakin banyak tumbuhan, maka makin banyak gas karbon dioksida dalam air itu yang digunakan, sehingga konsentrasi gas karbon dioksidanya makin sedikit. Selain gas oksigen dan gas karbon dioksida, masih banyak lagi macam unsur-unsur yang terlarut dalam air dalam bentuk ion-ion garam dan zat padat yang tersuspensi dalam air seperti lumpur, ganggang dan bakteri, juga mineral-mineral seperti silikat, kalsium karbonat, dan besi oksida. Zat-zat yang tersuspensi dalam air ini jumlahnya akan meningkat dengan meningkatnya sisa-sisa buangan, baik dari rumah tangga, industri pertanian, dan lain-lain. Apabila keadaan komposisi bahan kimia yang terdapat dalam air tidak lagi seimbang, di mana konsentrasi bahan kimia yang bersifat sebagai pencemar sudah melampaui NAB atau MAP yang ditentukan, berarti air sudah
tercemar. Tabel 1.3 berikut ini menunjukkan komposisi bahan kimia dalam air di lingkungan hidup atau merupakan kualitas air alam. Tabel 1.3 ini menunjukkan kualitas air di alam, bahan kimia atau kualitas, ini pH, air sungai 6,8, air laut 8. Oksigen terlarut pada air sungai 6-8 ppm, pada air laut 6-8 ppm juga. Ion-ion terlarut seperti Na+, 6,7 ppm, air laut 3,4 ppm. Ion K+, 1,5 ppm, air laut 1,1 ppm. Ion Ca2+, dalam air sungai 17,5 ppm, dalam air laut 1,2 ppm. Ion Mg2+, dalam air sungai 2,4 ppm, dalam air laut 3,7 ppm. Ion Cl- dalam air sungai 4,2 ppm, dalam air laut 55,2 ppm. Sedangkan untuk ion SO42- atau ion HSO4- ini dalam air sungai ada 17,5 ppm, dalam air laut ada 7,7 ppm. Ion CO32- atau HCO3- ini dalam air sungai ada 33,0 ppm, dalam air laut 0,4 ppm. Ion Hg2+ kurang dari 1 ppb, dalam air laut 0,03 ppb. Ion Cd2+ kurang dari 1 ppb, dalam air laut 0,1 ppb. Untuk timbal, ion timbal dalam air sungai kurang dari 1 ppb, dalam air laut 1,0 ppb. Ini dikutip dari Chemistry Outline Volume 2 Electives for Higher School Certificate Student RC Warren and NG Spiring Pergamon halaman 82. Sebagai catatan, komposisi ion-ion dalam air alam tidak tetap bergantung pada lokasinya, bergantung pada mineral yang ada. B. ppm ini menunjukkan satuan konsentrasi, yaitu part per million, miligram per liter. Kemudian ppb part per billion, miligram per kiloliter. Untuk bahan kimia yang ada dalam lingkungan yang ketiga ada dalam tanah atau litosfer. Sebagian dari permukaan bumi terdiri dari tanah yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Tanah terdiri dari mineral-mineral, batu-batuan, senyawa organik, air, dan rongga-rongga kecil yang berisi udara. Mineral dalam tanah terbentuk dari batu-batuan yang melapuk, senyawa organik berasal dari pelapukan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Tanah atau litosfer selain terdiri dari senyawa-senyawa organik dan anorganik yang merupakan hasil pelapukan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan batu-batuan, juga mengandung bermacam-macam unsur berupa ion-ion garam yang terlarut dalam air dan yang terdapat dalam air tanah, gas-gas yang terlarut dalam air dan yang terdapat dalam udara, bakteri, jamur, dan binatang-binatang. Tanah atau litosfer merupakan medium fisik lingkungan yang paling banyak mengandung bahan-bahan kimia, senyawa organik maupun senyawa anorganik, karena dalam tanah terdapat juga air dan udara yang juga mengandung bahan-bahan kimia. Komposisi udara atmosfer berbeda dengan komposisi udara dalam tanah. Sebagai contoh, kadar oksigen dalam udara atmosfer ada 20% lebih banyak daripada kadar oksigen dalam udara yang mengisi rongga-rongga tanah, hanya 15%. Sebaliknya, kadar karbon dioksida dalam udara yang mengisi rongga-rongga tanah jauh lebih besar daripada gas karbon dioksida yang terdapat dalam udara atmosfer, dapat mencapai 100 kali lebih banyak. Hal ini karena gas karbon dioksida dalam tanah selain terdapat dalam udara yang mengisi rongga-rongga tanah, juga dihasilkan dari penguraian senyawa-senyawa organik oleh bakteri aerob. Unsur-unsur yang banyak terdapat dalam tanah adalah oksigen 47% dan silikon 28%. Unsur-unsur yang lain jumlahnya lebih sedikit, aluminium 9%, besi hanya 0,5%, kalium 4%, natrium 36%, magnesium 2%, dan unsur-unsur lain yang sedikit sekali terdapat dalam tanah tetapi sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan tumbuh-tumbuhan. Unsur-unsur yang jumlahnya sangat sedikit tapi sangat diperlukan disebut sebagai unsur perunut. Unsur perunut ini sangat dibutuhkan untuk
kehidupan organisme dalam tanah, tetapi bila jumlahnya meningkat akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Unsur penurut yang paling banyak berbahaya adalah air raksa, dapat menyebabkan keracunan secara kronis. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bahan kimia dalam lingkungan yang keempat yang kita bahas adalah bahan pencemar lingkungan dan pengaruhnya. Dari uraian di atas, bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan hidup ada yang diperlukan untuk kehidupan harus dalam jumlah banyak, sehingga kalau kekurangan akan menimbulkan masalah. Ada juga yang sangat diperlukan untuk kehidupan dalam jumlah sedikit, dan bila jumlahnya berlebihan menimbulkan pencemaran. Bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar. Masalah pencemaran lingkungan sebetulnya bukanlah merupakan masalah baru, melainkan sudah ada sejak ada kehidupan di dunia ini. Masalah pencemaran sudah ada. Proses penguraian senyawa organik tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah mati oleh bakteri pengurai dapat menghasilkan gas beracun dan mengganggu kesehatan makhluk hidup. Untuk bahan kimia yang berada dalam lingkungan yang akan dibahas yang keempat adalah bahan pencemar lingkungan dan pengaruhnya. Dari uraian di atas, bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan hidup ada yang diperlukan untuk kehidupan harus dalam jumlah banyak, sehingga kalau kekurangan menimbulkan masalah. Ada juga yang sangat diperlukan untuk kehidupan dalam jumlah sedikit, sehingga bila jumlahnya berlebihan menimbulkan pencemaran. Bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar. Masalah pencemaran lingkungan sebetulnya bukanlah masalah baru, melainkan sudah ada sejak ada kehidupan di dunia ini. Masalah pencemaran sudah ada. Proses penguraian senyawa organik tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang telah mati oleh bakteri pengurai ini dapat menimbulkan gas-gas beracun dan mengganggu kesehatan makhluk hidup. Debu-debu atau partikel-partikel zat yang berterbangan di udara dapat menimbulkan pencemaran, iritasi mata, sakit kerongkongan, sakit kulit, dan sebagainya. Di dalam lingkungan hidup ini banyak bahan-bahan kimia yang sangat diperlukan kehadirannya sampai kadar tertentu. Sebagian bahan kimia diperlukan dalam jumlah yang banyak, sebagian lagi sedikit, tetapi bila digunakan berlebihan akan mengganggu kesehatan bahkan jiwa makhluk hidup itu sendiri. Energi matahari merupakan sumber energi yang sangat diperlukan untuk kehidupan, sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan berguna bagi manusia. Tetapi energi matahari dengan intensitas cukup tinggi mengganggu kesehatan, menjadikan sakit. Makhluk hidup dapat mati karena tersengat energi matahari dengan intensitas tinggi. Api juga sangat bermanfaat bagi kehidupan, bisa untuk memasak, penerangan, penghangat ruangan, dan masih banyak lagi. Tetapi bila kehadiran api ini tidak terkontrol, dapat merusak dan membahayakan kehidupan. Begitu pula lapisan ozon di luar stratosfer dapat melindungi makhluk hidup dari bahaya radiasi sinar ultraviolet matahari. Tetapi bila ozon ada dalam atmosfer, dapat mematikan tumbuh-tumbuhan dan hewan. A. Bahan pencemar udara. Pada umumnya bahan pencemar udara adalah berupa gas-gas beracun dan partikel-partikel zat padat. Gas-gas beracun ini berasal dari pembakaran bahan bakar kendaraan, dari industri dan rumah tangga. Selain gas-gas beracun di atas, pembakaran bahan-bahan kendaraan juga dapat menghasilkan partikel-partikel karbon dan timah hitam yang berterbangan mencemari udara. Gas-gas beracun hasil dari pembakaran bahan bakar ini biasanya berupa oksida-oksida karbon dan nitrogen seperti karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, nitrogen monoksida, NO, nitrogen dioksida, NO2, dinitrogen oksida N2O, dan senyawa-senyawa hidrokarbon. Bahan pencemar udara ini terdispersi dalam udara sehingga kadarnya menjadi kecil sampai di bawah kadar tertentu tidak menimbulkan pencemaran. Bila kadar bahan pencemar ini mencapai nilai ambang batas atau kadar tertinggi diperkenankan, maka pencemaran udara tidak bisa dihindari lagi. Karbon monoksida atau gas CO sangat beracun bagi manusia sebab akan bereaksi dengan hemoglobin dan mengurangi kadar oksigen yang dapat bereaksi dengan hemoglobin yang akan diangkut ke seluruh tubuh. Dengan demikian, manusia akan kekurangan oksigen untuk keperluan pembakaran dalam tubuhnya. Manusia menderita sakit kepala, bahkan dapat menjadi lemas dan pingsan.
Ozon merupakan oksidator kuat dalam konsentrasi kecil 0,2 ppm dapat merusak daun tumbuh-tumbuhan. Karet menjadi keras dan memudarkan warna tekstil. Gas SO2 dan gas H2S merusak tumbuh-tumbuhan dan menyebabkan sifat asam bila dalam udara lembab, sehingga akan merusak logam, tekstil, dan hewan. Senyawa hidrokarbon dan gas oksida-oksida nitrogen dapat menyebabkan iritasi pada mata dan mengganggu pernafasan. Sedangkan partikel-partikel zat dapat menyebabkan alergi pada kulit, sakit mata, mengganggu pernafasan, dan bila menempel pada daun akan menghalangi masuknya energi matahari pada daun untuk proses fotosintesis. B. Bahan pencemar air. Senyawa organik dan senyawa anorganik yang terdapat dalam air dapat menyebabkan pencemaran air minum. Meskipun untuk keperluan industri mungkin air tersebut belum dikatakan tercemar. Sampah dan buangan-buangan kotoran dari rumah tangga, pertanian, dan pabrik maupun industri dapat mengurangi kadar oksigen dalam air yang dibutuhkan oleh kehidupan dalam air. Di bawah pengaruh bakteri anaerob, senyawa organik akan terurai dan menghasilkan gas-gas amoniak dan asam sulfida dengan bau busuknya. Penguraian senyawa-senyawa organik juga menghasilkan gas-gas beracun dan bakteri-bakteri patogen yang akan mengganggu kesehatan air. Deterjen tidak dapat diuraikan oleh organisme lain kecuali oleh ganggang hijau yang tidak sempat teruraikan ini akan menimbulkan gangguan pencemaran air. Senyawa-senyawa organik seperti pestisida, DDT juga merupakan bahan pencemar air. Sisa-sisa penggunaan pestisida yang berlebihan akan terbawa aliran air pertanian dan akan masuk ke dalam rantai makanan, masuk dalam jaringan tubuh makhluk hidup yang memakan makanan tersebut. Bahan pencemar air yang paling berbahaya adalah air raksa. Senyawa-senyawa air raksa berasal dari pabrik kertas, lampu merkuri karena pengaruh bakteri anaerob, garam anorganik Hg dengan adanya senyawa hidrokarbon akan bereaksi membentuk senyawa dimetil merkuri CH3 2 kali Hg yang larut dalam air tanah dan masuk dalam rantai makanan yang akhirnya dimakan oleh manusia. Energi panas juga dapat menjadi bahan pencemar air, misalnya penggunaan air sebagai pendingin dalam proses di suatu industri atau yang digunakan pada reaktor nuklir menyebabkan air menjadi panas. Air yang menjadi panas selain mengurangi kelarutan oksigen dalam air, juga dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan di dalam air. C. Bahan pencemar tanah. Pupuk buatan, obat pembasmi hama seperti pestisida, herbisida bila digunakan berlebihan menimbulkan pencemaran tanah, akan merubah sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologis tanah sehingga mengganggu pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Sampah dan bahan buangan benda-benda padat yang makin meningkat jumlahnya dapat menjadi bahan pencemar tanah, apalagi yang sukar diuraikan oleh bakteri pengurai. Sebagai sumber pencemar tanah yang lainnya adalah bahan radioaktif yang masuk dalam rantai makanan dan akhirnya menyebabkan kematian pada makhluk yang memakannya. Misalnya unsur strontium 90 sebagai hasil fisi nuklir dapat mempengaruhi perkembangan silem pada tumbuh-tumbuhan dan tulang hewan yang menyebabkan jaringan tubuh menjadi lemah. Ringkasan, bumi ini terdiri dari beberapa bagian atau lapisan, antara lain atmosfer atau udara, hidrosfer, air, dan litosfer atau tanah. Ketiga lapisan ini merupakan medium fisik tempat tersebarnya berbagai bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang tersebar dalam atmosfer pada umumnya berbentuk gas dan partikel-partikel debu atau kotoran yang membentuk aerosol dengan udara. Komponen yang paling banyak dari udara adalah gas nitrogen, kemudian disusul oleh gas oksigen. Ada komponen-komponen udara dengan kadar tertentu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Dalam medium hidrosfer terdapat bermacam-macam bahan kimia berupa gas-gas dan ion-ion yang terlarut dan partikel-partikel kotoran berupa senyawa organik dan mineral-mineral membentuk suspensi dengan air. Komposisi bahan kimia dalam air tidak sama untuk setiap daerah atau setiap jenis air. Komposisi bahan kimia dalam air tawar berbeda dengan komposisi bahan kimia dalam air laut.
Oksigen dalam air kadarnya dipengaruhi oleh suhu dalam air itu. Suhu naik, kadar oksigen dan kadar gas-gas lainnya akan menurun. Medium tanah atau litosfer banyak mengandung bahan-bahan kimia baik dalam bentuk gas, ion-ion, padatan, logam-logam, senyawa-senyawa organik, bakteri, dan binatang-binatang kecil lainnya. Dalam medium tanah paling banyak terdapat bahan-bahan kimia karena dalam tanah selain bahan-bahan kimia yang tersebut di atas juga mengandung air dan udara yang terdiri dari bahan-bahan kimia. Komposisi udara atmosfer berbeda dengan komposisi udara dalam rongga tanah. Sekian bab Ibu Dr. Mega yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, serta teman-teman konsentrasi kimia. Demikianlah presentasi dari saya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.